Di sini saya akan melakukan cara mencuci tangan. Yang kita butuhkan adalah sabun dan juga tentunya air. Pertama, kita basuh air ke tangan kita terlebih dahulu. Kemudian kita sekali saja. Kemudian kita cara melakukan cuci tangan 6 langkah ya. Setelah itu kita bilas sampai bersih. Setelah itu selesai. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan suhu, nadi, tensi, dan pernafasan. Kita pemeriksaan suhu terlebih dahulu yaitu menggunakan termometer. Di sini kita normalkan terlebih dahulu termometernya. Setelah itu taruh di bagian ketiak ataupun mulut. Silahkan mau taruh bagian mana? Setelah itu kita akan melakukan pemeriksaan tensi. Yang kita butuhkan adalah tensimeter dan stetoskop. Kita pasang terlebih dahulu tensimeternya. Usahakan kita taruh di atas tensimeter tersebut, di atas siku sebelah sini, 2 jari itu siku. Kemudian kita pakai stetoskop. Dan stetoskop ini taruh di bagian nadi. Usahakan terdengar ya. Kita cari terlebih dahulu di bagian nadinya sebelah mana. Jikalau sudah ketemu, kita bisa memulai untuk menensi. Tensi kita coba sampai kita pencet sampai 140. Kemudian kita turunkan pelan-pelan di sini ya, untuk mencari tahu mana sistol dan mana diastolnya. Turunkan pelan-pelan saja ya. Dan di sini pengukuran tensi dari klien adalah 120/80, jadinya normal. Setelah itu kita lepas, kita masuk ke pemeriksaan nadi. Jadi nadinya kita menggunakan tangan saja. Gunakan tangan, kita hitung per menit. Jikalau nadi normal itu 60 kali per menit, jadi kita hitungnya per menit ya. Sambil kita menunggu suhunya. Dan sudah 60 kali per menit. Kemudian suhunya, karena dia termometernya sudah bunyi dan kita tahu di sini suhunya adalah 36,1. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan yaitu pernapasan. Kita coba klien untuk menarik nafas dalam, kemudian keluarkan melalui hidung. Tarik nafas, kemudian keluarkan melalui mulut. Bisa dicoba sekarang. Kita tarik, keluarkan lewat mulut. Lagi lewat hidung. Jadi itulah pemeriksaan suhu, nadi, tensi, dan pernafasan. Terima kasih. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk memandikan pasien secara ringkas. Yang kita butuhkan di sini ada air, kemudian ada sabun dan juga
ada untuk pembersih wajah. Oke, kita langsung mulai sekarang. Kita pertama-tama tuangkan sabun ke dalam sini, slop. Setelah dituangkan, kemudian kita basuh ke badan klien yang sudah basah ya. Sebelumnya badan klien harus dibasahkan terlebih dahulu supaya nanti mudah untuk memberikan sabunnya. Mulai dari tangan seperti ini. Mulai dari tangan ya. Setelah itu kita bilas terlebih dahulu. Setelah itu tangan sebelahnya. Itu tangan sebelahnya ya. Lalu kemudian bilas lagi, jangan lupa. Sudah, itu lanjut ke bagian kaki. Kalau bagian kaki sudah selesai, kita membersihkan wajah pasien menggunakan ini. Pembersih wajah digunakan yang aman untuk pasien ya. Yaitu bersihkan wajah klien pelan-pelan. Seluruh wajahnya. Baiklah, seperti itu cara memandikan pasien secara ringkas. Terima kasih. Di sini saya akan melakukan oral hygiene. Oral hygiene yang akan saya lakukan yaitu menyikat gigi. Yang kita butuhkan adalah sikat gigi, kemudian adalah pasta gigi. Kita pertama-tama kita suruh klien untuk berkumur-kumur. Setelah itu kita taruh pasta gigi di sikat giginya. Kita taruh ya. Kita taruh. Setelah sudah, kita suruh klien untuk membuka mulut dan kemudian kita gosok pelan-pelan dari depan terlebih dahulu. Kemudian samping dari atas ke bawah secara bulat-bulat, secara pelan-pelan saja. Sebelah sini. Setelah itu suruh klien untuk membuang busanya ke dalam sini. Setelah itu selesai. Itulah cara untuk mensikat gigi pasien atau oral hygiene. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana sih cara untuk mencuci rambut klien atau mengkeramas. Yang kita butuhkan adalah handuk, kemudian sampo, lalu dan tentunya juga adalah air. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita basahkan dulu rambut klien menggunakan air ya, supaya nanti lebih mudah untuk mencuci rambutnya. Kita basahkan sekarang ya. Basah. Kemudian kita tuangkan sampo sedikit demi sedikit saja. Tuangkan samponya sedikit saja. Sudah. Kemudian setelah dituangkan sampo, kita usap-usap rambutnya sampai dia berbusa ya. Karena jenis sampo yang saya pakai tidak terlalu berbusa, jadi di kamera mohon maaf tidak kelihatan. Jadi di sini sudah nyala ya.
rambut klien menggunakan air supaya bersih. Basuh sampai bersih. Setelah sudah bersih, kita lihat apakah masih ada ketombe atau kutu atau apa. Kalau tidak, berarti memang sudah bersih rambutnya. Kemudian setelah itu kita keringkan menggunakan handuk. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara untuk vulva hygiene. Yuk kita simak. Vulva hygiene tentunya adalah kelamin untuk wanita, karena pasien wanita kita membersihkan pasien wanita ya. Di sini kita harus tahu dulu di vagina pasien apakah adanya lecet atau luka atau semacam penyakit lainnya. Jika tidak ada, kita mulai membersihkannya. Oh ya, jangan lupa kita harus tahu dulu apakah pasien itu keputihan atau tidak. Jika memang keputihan, kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Kita bersihkan bagian luar, kemudian bagian dalamnya secara pelan-pelan. Dan jangan terlalu berlebihan untuk memakai sabun, karena bisa dapat merusak pH yang ada di daerah vagina. Setelah dibersihkan dengan bersih, setelah itu sudah selesai. Begitulah cara untuk memberikan. Di sini saya akan memberitahukan bagaimana cara memotong kuku pasien. Yang kita butuhkan di sini adalah potongan kuku, kemudian wadah untuk kuku yang telah dipotong nantinya. Yuk kita mulai. Di sini saya akan memotong kuku Anda ya. Pertama-tama kita potong kukunya terlebih dahulu. Potong kukunya juga harus pelan-pelan. Jangan sampai kita terlalu berlebihan dalam memotong kukunya. Habis dipotong kukunya, jangan lupa untuk kita pakai daerah sebelah sini untuk supaya kukunya tidak tajam ya. Kemudian kita potong kukunya satu lagi. Sini, potong. Sudah. Setelah itu kita buat kuku pasien tidak tajam. Seperti itulah cara untuk memotong kuku pasien. Terima kasih.